Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. As'alullaha an yufaqqihana fid din wa an yu'allimana bima yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana. Alhamdulillah, hari ini kita bisa melanjutkan belajar kita kembali. Semoga Allah memberikan kemudahan dan keberkahan dalam proses belajar kita. Suara saya jelas ya, Ibu? Agak ada background berisik gitu, Ustaz. Kalau begini bagaimana? Sudah hilang belum? Suara background berisik. Krek-krek gitu, Ustaz. Krek-krek-krek. Kalau seperti ini bagaimana, Om? Ada perbedaan tidak, Om? Iya, ini jelas, Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu-ibu sehat semuanya? Alhamdulillah sehat, Ustaz. Alhamdulillah. Semoga Allah melindungi kita semuanya. Ini musim, kalau di Indonesia musim hujan intensitasnya sudah mulai banyak, Om. Jadi hampir setiap hari hujan. Dan mungkin juga terkadang kalau masa awal-awal musim hujan seperti ini biasanya banyak yang sakit, entah flu atau apa. Semoga Allah melindungi kita semuanya. Amin. Ini tadi Bu Ute istadzanat, izin beliau karena ada kegiatan. Kita akan belajar seadanya dulu hari ini. Kita lanjutkan pembahasan kita kemarin. Kemarin kita membahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana ini tadi Bu Siti? Masak dulu Bu Siti. Kirain sudah mendengar dari tadi Bu Siti. Afwan. Nggak masalah. Sehat Bu Siti ya? Alhamdulillah sehat Ustaz dan keluarga sehat Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah mulai sehat ini. Alhamdulillah. Oh, ada yang Ustaz sakit? Enggak, kemarin bergantian tapi alhamdulillah enggak terlalu parah. Ya memang mungkin karena pergantian cuaca. Oh, sama nih anak kemarin juga demam tinggi Ustaz. Alhamdulillah sekarang udah turun. Alhamdulillah. Sebenarnya enggak sampai demam tinggi sih. Semoga selalu. Amin. Keluarga kita. Amin. Kalau kemarin mulai dari Yusuf, terus Ayub, terus Ahmad berbarengan sama saya Ahmadnya. Tapi alhamdulillah nggak sampai ada demam tinggi, ya diusahakan. Kita kan ya alhamdulillah diusahakan, biasanya ada persediaan seperti habatus sauda, madu dan sari kurma. Jadi ketika mulai agak terasa itu dosisnya agak ditambah. Jadi ya alhamdulillah nggak sampai parah. Alhamdulillah. Syafakumullah Ustaz. Amin. Wa iyyakum. Tapi sekarang siapa Altaf bagaimana Om keadaannya? Alhamdulillah udah sehat, udah turun, kemarin udah keluar keringat. Itu biasa Ustaz, amandelnya bengkak jadi demam.
Kemarin lupa makan coklat. Ya. Semoga Jadi lekas sembuh. Kalau Amandel memang harus hati-hati ya makannya. iya, makanya harus Baik. hati-hati. Semoga Allah melindungi kita semuanya. Semoga Altaf juga cepat pulih. Amin. Terima Baik. kasih Ustaz. Kalau keluarga Bu Uke di Indonesia bagaimana, Om? Sehat semuanya, Om ya? Ya, alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Ini lama nggak berjumpa keluarga di Indonesia ini, mungkin juga sebenarnya rindu juga, Om ya. Iya Ustaz. Baik. Semoga Allah segera memberi solusi dari keadaan kita sekarang. Amin. Baik, kita Amin. kemarin mempelajari bab berapa, Ibu-ibu? Bab 12 Ustaz. Tani Asyar. Athani Asyara. Ad-darsu Thaniya Asyara. Kemarin apa yang kita pelajari di bab 12? Kita murojaah sebentar. Tentang maf'ulul fih Ustaz. Al-maf'ulu fihi, atau yang disebut juga yang lebih populer Maf'ul dengan dzaraf. istilah dzarf. Dzarf itu dibagi menjadi dua, ada dzarfuz zaman dan ada dzarful makan. Kita kemarin jelaskan bahwasanya dzarf ini sebenarnya mengandung makna fi, ya kan Ibu-ibu ya? Iya. Sebenarnya mengandung makna fi. Tapi fi-nya tidak boleh disebutkan. Nanti kalau misalkan fi itu disebutkan, maka tidak menjadi dzarf lagi, menjadi jar dan majrur. Begitu ya. Kemarin kita sampaikan seperti itu. Dan dzarf ini misalkan dzarf zaman, kemarin ada beberapa contoh seperti kharajtu masa'an, safartu lailan, ji'tu qabla sa'atin, dan seterusnya. Dan dzarful makan misalkan masyaitu milan, jalastu 'indal mudiri, nimtu tahta syajarati, atau fawqa sariri, dan seterusnya. Dan di sini di syarah, ibu-ibu yang memegang syarah, di sini juga dijelaskan seperti yang kita sebutkan tadi. Idza lam tuqaddaru fi la yu'rabu dzarfan. Wa kadza idza dzukirat fi la yu'rabu dzarfan. Maksudnya bagaimana? Jika kata tersebut tidak mengandung makna fi, maka kata tersebut tidak menjadi dzarf. Misalnya kata yaum, kata sobah, kata lail, kalau tidak mengandung makna fi, maka tidak menjadi dzarf. Demikian juga kalau misalnya fi, kata fi itu disebutkan, wa kadza idza dzukirat fi. Demikian juga kalau fi itu disebutkan, maka tidak menjadi dzarf juga, menjadi jar majrur. Ini contoh di bawahnya. Hadza yaumul 'idi. Yaumu di sini bukan dzarf. Kenapa? Karena tidak mengandung makna fi. Hadza yaumul 'idi, ini khabar. Hadza mubtada, yaum adalah khabar. Wa huwa mudhaf. Al-'id itu mudhafun ilaih majrur. Sedangkan contoh yang kedua itu contoh apabila kata fi, yaitu harfu jar fi, itu disebutkan. Itu safartu fil laili. Kalau sebelumnya kan safartu lailan. Kata lail di sana menjadi dzaraf. Akan tetapi jika fi itu disebutkan safartu fil laili, maka bukan menjadi dzarf lagi, melainkan menjadi jar dan majrur. Begitu ya. Fi itu harfu jar mabniun 'ala sukun la mahalla lahu minal i'rab, sedangkan al-laili ismun majrur wa 'alamatu jarhi kasrah. Jadi bukan menjadi dzarf lagi. Bukan menjadi maf'ulun fihi lagi. Begitu Om ya. Thayyib. Kemarin juga kita bahas bahwasanya dzarf itu kebanyakan mu'arab. Ya kan Ibu ya? Kebanyakan dzarf itu mu'arab. Tapi ada beberapa dzarf yang mabni. Tapi ada beberapa dzarf yang mabni, di antaranya dzarf zaman, dzarf zaman yang mabni adalah mata, amsi, qattu, al-ana, idza, id, ayana, dan bainama. Ini dzaraf yang
mabni. Sedangkan itu tadi dzarf zaman yang mabni. Sedangkan dzarful makan yang mabni di sana ada aina, haitsu, huna, hunaka dan thamma. Itu yang kita bahas kemarin. Dan kita juga sempat bahas juga ada beberapa kata yang bisa mewakili dzarf. Ada beberapa kata yang bisa mewakili dzarf. Ada 4. Apa saja ibu-ibu? Yang pertama, al-mudhafu ila dzarf. Yang kedua, sifatul dzarf. Yang ketiga, ismul isyarah. Yang keempat, adat. Itu ya. 4 itu bisa mewakili dzarf. Misalnya yang pertama tadi al-mudhafu ila dzarf. Ini mudhaf kepada dzarf yang menunjukkan kulliyatul dzarf, kulliyatul zaman, awal makan, au juz'iyatihima, yang menunjukkan keseluruhan dari waktu atau tempat atau sebagian dari waktu atau tempat tersebut. Misalkan kata kullu, kullun, ba'dun, nisfun, ruba'un, dan seterusnya, yang biasanya menunjukkan sebagian atau semuanya. Jami' biasanya juga bisa menjadi dzarf. Jadi kullun dan jami'un itu sama maknanya. Tayyib. Jullun itu juga. Yang kedua tadi sifat dari dzaraf. Misalkan di sini tawil, di sana jalas tuh tawilan, maksudnya waqtan tawilan. Nimtu qalilan, nimtu waqtan qalilan. Sifat-sifat yang lain juga bisa mewakili dzaraf, bisa menjadi maf'ulun fihi. Misalkan qasiran, kathiran, dan seterusnya. Tayyib. Setelahnya ada ismul isyarah. Ismul isyarah ini juga bisa menjadi dzaraf atau al-maf'ulu fihi. Bisa menjadi al-maf'ulu fihi. Biasanya ismul isyarah jika menjadi al-maf'ulu fihi, yang ditunjuk itu bisa zaman atau makan juga. Misalnya di sana ada beberapa contoh, ji'tu hadzal usbu'a. Al-usbu' itu zaman kan ibu ya. Safartu dzalikal yauma. Al-yaum itu zaman. Atau misalkan yang lain, safartu hadza apa? Hadza syahr. Hadza syahra. Safartu hadhihi sanata. Seperti itu. Jadi kalau yang ditunjuk zaman maka menjadi al-maf'ulu fihi naibun an dzarfiz zaman. Kalau misalkan yang ditunjuk makan, misalkan di sini dhahabtu tilkan dhahabtu tilkan nahiyata. Ini yang saya baca yang ini. Dhahabtu tilkan nahiyata. Saya pergi ke arah sana. Tilka an-nahiyata. An-nahiyah ini makan. Maka tilka ini maf'ulun fihi naibun an dzarfil makan. Biasanya kalau ism isyarah seperti itu, sesuai dengan yang ditunjuk. Kalau yang ditunjuk zaman atau makan, maka menjadi maf'ulun fihi. Tapi tetap mabniun ya. Mabniun fi mahalli nasbin. Mabniun fi mahalli nasbin. Jadi kalau misalkan di i'rab, misalkan hadzal usbu'a, itu hadza ismul isyarah. Jadi kita sebutkan jenis katanya dulu. Ismul isyarah mabniun ala sukun fi mahalli nasbin, baru disebutkan keadaan i'rabnya. Fi mahalli nasbin naibun an dzarfiz zaman, misalkan seperti itu. Terakhir yang keempat yang bisa mewakili dzaraf adalah adat. Adat dari dzaraf. Misalkan di sana disebutkan contohnya safartu 30 yauman, atau sirtu thalathata amyalin. Ini yang pertama thalathina yauman dzarfuz zaman, sedangkan yang kedua thalathata amyalin dzarfu makan. Jadi sesuai dengan ma'dudnya. Kalau ma'dudnya zaman maka dia naibun an dzarfiz zaman. Kalau misalkan ma'dudnya makan, maka menjadi naib dari dzarf makan. Begitu ibu-ibu ya. Baik.
i'rabnya bagaimana 4 hal ini? Ini tadi i'rabnya bagaimana? I'rabnya bukan tidak langsung dzaraf. Jadi i'rabnya kita mengi'rabnya maf'ulun fihi naibun an dzaraf. Begitu Ibu-ibu ya. Maf'ulun fihi naibun an dzaraf. Seperti di sini ada contoh di bawah. Nah, di sini ada 2 contoh. Nah, ini kata tilka dan kulla. Dhahabtu tilkan nahiyata. Kata tilka ini merupakan ismul isyarah mabniyun 'alal fathi fi mahalli nasbin. Nah, baru disebutkan dia kedudukannya. Tadi fi mahalli nasbin ini i'rabnya. Lalu kedudukannya maf'ulun fihi naibun an dzarfil makan. Sedangkan kata kul, misalkan safarna kullan nahar, ini i'rabnya langsung maf'ulun fihi naibun an dzarfiz zaman. Lalu keadaannya mansub wa alamatu nasbihi al-fathah al-zahirah. Begitu Ibu-ibu ya. Kalau yang 4 tadi berarti yang bisa mewakili dzaraf yaitu secara i'rab tidak langsung disebut dzaraf tapi kita sebutkan maf'ulun fihi naibun 'anidz dzarf. Hal min soal, ada pertanyaan Ibu-ibu? Di sini juga ada beberapa contoh i'rab dari al-maf'ulu fihi atau dzaraf. Kalau Ibu-ibu nanti misalkan ingin latihan i'rab, kalau misalkan i'rabnya fi'il dan fa'il itu sudah mainstream, udah terlalu biasa. Sambil merem Ibu-ibu juga bisa kan gitu. Jadi kalau ini kan yang baru ini kan i'rabnya maf'ulun fihi atau dzaraf. Ini di syarah halaman 40. Ibu-ibu masih memegang syarahnya Om ya? Bu Uke, saya dulu share di grup tidak? Iya Ustadz ada. Saya share Om ya. Tayyip. Hmm. Itu mungkin juga bisa dicetak supaya lebih mudah membacanya. Tapi kalau nggak dicetak, kalau misalkan membuka lewat device juga nggak masalah, lewat laptop atau HP atau tablet mungkin juga bisa. Cuma 59 halaman ini. Tayyip. Ada pertanyaan Ibu-ibu? Tidak ada pertanyaan? Kapan Ustaz kalau yang adat itu gimana i'rabnya? Contohnya salasin, yauman. Seperti kata kullun ini, kita mengi'rabnya maf'ulun fihi naibun an dzarf apa kan? Dzarf zaman atau dzarful makan. Wa alamatu nasbihi disesuaikan. Dia kalau alamatu nasabnya, tanda nasabnya itu disesuaikan dengan ini jenis adat apa. Kalau adatnya misalkan mufrad, misalkan dari bilangan dari 1 sampai 10 berarti tanda nasabnya fathah kan gitu ya. Tapi kalau alfadzul uqud dari 20 sampai 90 maka alamatu nasbihi al-ya kan begitu. Ini jawaban saya mewakili nggak Om dari pertanyaan? Jadi anahu kenapa Ustaz kalau enggak? Apa Om? Bagaimana Om? Dijelaskan nggak kenapa ya? Kalau misalkan mau dirinci, dilengkapi, itu nggak masalah. Nggak masalah. Tapi kita tidak mewajibkan sih Om, tidak mewajibkan. Jadi daripada nanti malah. Tapi intinya tahu di sana kan. Sebelumnya juga kita tahu kan Om ya, karena dia termasuk al-fadhul uqud. Al-fadhul uqud itu cara muamalahnya persis seperti jamak mudzakkar salim. Tayyib. Kalau tidak usah disebutkan juga nggak masalah Om. Tayyib. Di sini ada tambahan. Ini sebenarnya kaitannya masih dzaraf, masih tentang dzaraf, tapi kalau di buku ini pembahasannya malah di akhir. Betul di akhir bab.
Kalau disyarah di sini malah diawalkan. Karena mungkin pensyarah yang menjelaskan ini melihat bahwasanya pembahasan ini masih bersambung dengan pembahasan al-maf'ulu fihi, yaitu kata qablu dan ba'du. Qablu dan ba'du kita sempat menyinggung kemarin pekan lalu. Baik kata qablu maupun ba'du, keduanya ini mu'arabatan. Keduanya ini sebenarnya adalah kata mu'rab pada dasarnya. Pada dasarnya ini kata mu'rab. Sebelumnya ini kan jadi dzaraf ya biasanya. Kata qablu dan kata ba'du ini biasanya menjadi dzaraf. Misalnya di sini ji'tu qabla al-'idi wa ba'dahu. Ji'tu min qablil 'idi wa min ba'dihi. Sebenarnya ini mu'rab. Sebenarnya mu'rab. Kalau ji'tu qabla al-'idi wa ba'dahu, ini kata qabla dan ba'da menjadi dzaraf mansub. Sedangkan ji'tu min qabli al-'idi wa min ba'dihi ini menjadi ism majrur. Pada dasarnya kedua kata ini mu'rab. Jadi bisa berubah harokat baik dhammah, fathah maupun kasroh. Tapi dalam keadaan tertentu kedua kata ini bisa berubah menjadi mabni, dan mabninya mabniyun ala dhamm. Jadi selalu dhammah kalau mabni. Tidak bisa mabni alal fathi atau alal kasri, tidak bisa. Misalkan kita yang sering kita dengar, yang paling sering kita dengar itu mungkin ketika muqaddimah amma ba'du atau wa ba'du. Nah, seperti itu kan ibu-ibu ya. Kita sering mendengar biasanya kalau mendengar ceramah atau khutbah atau di muqaddimah setelah salawat dan salam wa ba'du atau amma ba'du. Nah, itu sebenarnya dzaraf tapi mabni ala dhamm. Kenapa kok mabni ala dhamm? Ini satu keadaan yang menjadikan kata qablu dan ba'du menjadi mabni apabila mudhaf ilaihnya dihapus secara lafadz tapi masih terkandung secara makna. Saya ulangi lagi, kata qablu dan ba'du bisa berubah menjadi mabniun ala dhamm jika mudhafun ilaihnya dihapus secara lafadz tapi secara makna masih terkandung. Bingung nggak maksud saya? Misal di sini ini langsung ada ayat di sini atau mungkin di muqaddimah itu kemarin saya sempat singgung itu muqaddimah kan biasanya innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu dan seterusnya wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Setelahnya amma ba'du, ya kan Ibu ya? Amma ba'du di sini tidak disebutkan setelahnya amma ba'du apa atau ba'da apa. Sebenarnya di sana aslinya secara makna itu amma ba'dal hamdalati wassalati 'alan nabiyyi. Sebenarnya secara makna seperti itu, tapi alhamdulillah wassalatu 'alan nabi itu dihapus secara lafadz, secara penulisan dan secara lafadz, tapi secara makna masih terkandung di sana, masih dimaksudkan seperti itu. Jadi setelah mengucapkan hamdalah dan sholawat kepada Nabi, maksudnya seperti itu. Ketika alhamdalah dan as-shalah ala Nabi di sana tidak disebutkan lagi, maka kata ba'du itu menjadi mabniun ala dhammi, bukan ba'da lagi atau ba'di, tapi amma ba'du. Jadi kalau misalkan ditanya takdiruhu madza takdiruhu, aslinya bagaimana? Takdiruhu amma ba'dal hamdalati wassalati 'alan nabi. Amma ba'da kalau ada mudhofun ilaihi kan jadi fathah ya karena sebagai dzarf. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua yang ada di sini yaitu ayat ya, surat Ar-Rum kemarin. Ayatnya nggak bisa diblok ternyata. Baik, ayat ini ya. Lillahil amru min qablu wa min ba'du. Lillahil amru min qablu wa min ba'du. Ini kalau diartikan lillahil amru, punya milik Allah lah segala
keputusan min qablu wa min ba'du. Sebelum dan sesudah. Sebelum dan sesudah apa? Di sini ada yang mahdhuf, tapi secara makna itu masih terkandung. Makanya di sini disebutkan fahudhifal mudhafu ilaih. Mudhaf ilaihnya dihapus. Apa yang mudhafun ilaih yang dihapus? Wahwa al-ghalabah. Al-ghalabah ini maksudnya apa? Setelah kemenangan. Kan ini Ar-Rum menceritakan bahwasanya bangsa Romawi akan menang atas bangsa Persia. Lalu Allah bersabda, lillahil amru min qablu wa min ba'du. Maksudnya min qablu wa min ba'du apa? Min qablil ghalabati wa min ba'dil ghalabati. Ini secara lafadz dihapus, lakinnahu manwiyun fil ma'na. Akan tetapi secara makna masih terkandung manwi. Manwi itu masih diniatkan. Jadi masih dimaksudkan secara makna itu masih terkandung. Bingung nggak ya, Ibu maksud saya? Coba di sini contoh yang ketiga di sini. Wa misluhu qauluka, dan kalau kita misalkan mengatakan ji'tu qablu wa ba'du. Ji'tu qablu wa ba'du. Ketika kita mengatakan seperti ini jika kita memaksudkan misalnya di sini ji'tu qablal 'aidi wa ba'dal 'aidi. Terus kemudian al-'aid ini tidak kita sebutkan tapi masih kita maksudkan secara makna, maka kita bilangnya ji'tu qablu wa ba'du. Baik, bingung nggak ya Ibu maksud saya? Halo? Belum paham, Ustaz. Belum paham? Yang dibingungkan dari mana Om? Yang mana? Atau dari awal? Bagaimana Om? Halo? Jangan diem Om. Ya, Ustaz. Bingung. Belum connect. Belum connect. Saya ulangi lagi Om ya, pembahasan tentang qablu dan ba'du. Ma ma'na qablu wa ma ma'na ba'du? Sebelum dan sesudah. Sebelum qablu itu sebelum, ba'du sesudah. Ini juga sudah sering kita dengar di dalam bahasa kita. Misalnya qablal maghrib, ba'dal maghrib, kan gitu Om ya. Baik. Maknanya sebelum dan sesudah. Ini sebenarnya dua kata ini adalah dua kata yang mu'rab. Ini kan seringkali digunakan sebagai dzarf. Dua kata ini adalah dua kata yang mu'rab. Mu'rab itu lawannya mabni. Iya kan Ibu-ibu ya? Berarti kalau mu'rab itu bagaimana? Apanya, Ustaz? Kalau yang dimaksud mu'rab itu bagaimana? Berarti dia bisa berubah akhir katanya, bisa ma'rofa, mansub atau majrur. Bisa berubah harokatnya Om ya. Jadi bisa qablu, bisa qabli, bisa qabla, kan gitu Om ya. Itu mu'rab. Jadi secara aslinya dua kata ini adalah kata yang mu'rab, bisa berubah harokat. Misalkan di sana ada contoh jitu qablal 'aidi wa ba'dahu. Jitu min qabli al-'aidi wa min ba'dihi. Ini ada perubahan harokat akhirnya. Ini aslinya seperti itu. Aslinya dia bisa berubah harokat atau mu'rab. Tapi dalam satu keadaan khusus, dua kata ini menjadi mabni. Dua kata ini menjadi mabni dalam satu keadaan. Dalam keadaan apa? Ketika mudhof ilaihnya dihapus secara lafaz, tetapi secara makna masih terkandung. Tayyib. Seperti itu. Jadi kan dulu kan kita pernah mempelajari qablu itu penggunaannya, penerapannya itu selalu sebagai mudhof kan Ibu ya. Selalu sebagai mudhof. Dan pasti setelahnya mudhofun ilaih, majrur. Tapi kalau mudhofun ilaihnya dihapus, dan itu boleh,
Kalau mudhof ilaihnya dihapus secara lafadz, tidak disebutkan dan tidak ditulis, tapi secara makna masih dimaksudkan, masih terkandung, maka kata qablu dan kata ba'du ini menjadi kata yang mabni. Kata yang tidak bisa berubah harokat akhirnya. Lalu harokat akhirnya kalau mabni ala madza? Mabniyun ala dhamm. Jadi selalu kalau mabni itu tandanya dhammah. Seperti pada muqaddimah yang sering kita dengar, amma ba'du. Kenapa kok di sana tiba-tiba amma ba'du, bukannya biasanya ba'da, atau kalau misalkan ada huruf jar sebelumnya jadi ba'di. Tapi di sana ba'du, amma ba'du, dan tidak ada lanjutannya. Di sana kata ini mabni. Kata ba'du pada keadaan tersebut mabniyun. Kenapa kok mabniyun? Karena aslinya dia mengandung mudhofun ilaih, tapi mudhofun ilaihnya dihapus. Begitu ya? Mudhofun ilaihnya dihapus. Itu kalau secara makna takdiruhu amma ba'dal hamdalati wassalati 'alan nabi. Kan sebelumnya kan biasanya orang muqaddimah itu kan menyampaikan innal hamdalillah, hamdalah kan namanya. Lalu setelah hamdalah sholawat kepada Rasulullah. Lalu amma ba'du maksudnya amma ba'dal hamdalah wassalati 'alan nabi, setelah hamdalah dan setelah sholawat terus baru dilanjutkan. Tapi alhamdulillah dan as-shalah 'alan nabi di sana tidak disebutkan. Makanya kata ba'du itu menjadi mabni di muqaddimah tersebut, amma ba'du. Begitu Om ya? Di ayat surat Ar-Rum ini juga demikian, lillahil amru min qablu wa min ba'du. Asalnya ghalabatir rum kan gitu. Ghalabah. Kata al-ghalabah ini yang dihapus sebenarnya. Di awal ayat kan ada ghalabatir rum. Kata al-ghalabah itu di sini yang dihapus. Jadi lillahil amru min qablu wa min ba'du, aslinya min qablil ghalabati wa min ba'dil ghalabati. Gitu ya. Tapi mudhafun ilaihi ini dihapus. Tidak disebutkan, mahdhuf. Namun secara makna masih terkandung dan dimaksudkan di sana. Tayyib. Masih bingung nggak Om? Masya Allah lebih paham Ustaz. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Tayyib. Bu Uka gimana Bu Uka? Insya Allah Ustaz. Pelan-pelan. Bu Uka ini lagi. Diam menghanyutkan biasanya. Masya Allah. Kayak kali. Afan Ustaz, tapi secara penerapan boleh disebutkan atau sebaiknya memang dihapus, apakah ada kondisi tertentu Ustaz yang memang sebenarnya boleh-boleh saja, walau mau disebutkan itu boleh-boleh saja. Tapi terkadang dalam bahasa Arab itu melihat konteks itu kira-kira mana yang lebih pantas, mana yang enggak, biasanya seperti itu. Jadi tapi sebenarnya boleh-boleh saja. Seperti halnya amma ba'du, itu kalau misalkan disebutkan mudhofun ilaihnya kan enggak lumrah kan Ibu ya. Bukan sesuatu yang wajar biasanya. Amma ba'du biasanya hanya seperti itu saja. Jarang didengar. Jarang didengar. Mungkin lebih ringkas gitu ya Ustaz, lebih. Betul, supaya lebih ringkas. Jadi sebenarnya singkatan itu di dalam bahasa Arab itu juga ada. Singkatan itu dalam bahasa Arab itu juga ada. Bahkan nama itu juga terkadang ada juga yang disingkat. Kalau di kita kan nyingkat itu kadang nama itu disebutkan depannya saja atau belakangnya saja kan gitu. Di bahasa Arab itu sebenarnya juga ada itu, tapi belum kita pelajari. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita cobalah berpindah ke kitab dulu ya. Berpindah
ke hiwar yang ada di kitab. Kita coba baca sama-sama. Sudah dibuka Ibu hiwarnya? Halaman 96. Sudah, Ustaz. Baik. Ini halaman 96 yang cetakan yang seperti yang di PDF ini. Kemarin saya menemukan PDF yang cetakan berbeda, mungkin versi yang seperti punya Bu Uke. Ini sepertinya ada bahasa Inggrisnya kan, Weh? Ada bahasa Inggrisnya terus berwarna, betul, Om? Itu yang lain lagi, Ustadz. Itu yang lain lagi, Om ya? Iya, itu ya. Ini beda lagi. Oh, ini beda lagi. Banyak macamnya sih yang itu bahasa Inggris. Ada 3 buku yang beda yang saya udah pernah ini. Masya Allah. Ini lebih paham ini Bu Uke ini tentang. Di sini pakainya itu. Kalau sekarang pakai yang mana, Om? Ini pakai yang kertasnya yang biasa, Ustadz, kertas yang kayak kertas koran gitu. Masya Allah. Tapi nggak berwarna? Nggak berwarna ini. Ada yang kertasnya tebel juga, yang mengkilat tuh ada juga. Masya Allah. Tapi ada keterangan-keterangan berbahasa Inggris juga nggak, Om? Iya, semuanya ada, Ustadz. Yang semuanya 3 buku beda-beda itu ada semua. Masya Allah. Jadi sepertinya itu yang mungkin versi, sepertinya sih yang melengkapi itu tolib dari Amerika mungkin ya. Karena kalau gambar-gambarnya juga sepertinya bukan gambar orang Arab. Tidak masalah, semoga Allah memberikan kemudahan. Itu di PDF juga ada itu kalau dicari PDF-nya. Tayyib. Kita coba baca Ibu ya. Tayyib. Karirna ba'di. Ad-darsu tsaniya 'asyara. Ad-darsu tsaniya 'asyara. Ini ceritanya, ini menceritakan Pak Guru atau gini. Jadi ini keadaannya ketika awal tahun ajaran baru. Dan antara guru dan murid atau dosen dan para mahasiswanya baru bertemu yang pertama kalinya di tahun ajaran baru tersebut. Pak Guru memulai terlebih dahulu. Urahibu bikum fil yaumil awwali minal 'amil jadidi. Urahibu bikum fil yaumil awwali minal 'amil jadidi. Marratan ukhra, sekali lagi Ibu. Urahibu bikum fil yaumil awwali minal 'amil jadidi. Urahibu bikum fil yaumil awwali minal 'amil jadidi. Secara makna insya Allah nggak ada kendala, Om ya? Insya Allah, Ustaz. Baik. Al-yaumul awal, al-am al-jadid. Al-am al-jadid di sini maksudnya adalah tahun ajaran baru dalam kalender pendidikan, Om ya. Bukan tahun baru dalam kalender Masehi atau Hijriyah, bukan. Baik. Selanjutnya, mata wasaltum min biladikum? Mata wasaltum min biladikum? Baik. Wasalna qabla usbu'in. Wasalna qabla usbu'in. Baik. Di sini kita sudah mulai menemukan beberapa contoh dari al-maf'ulu fihi atau dzarf. Mana saja, Om? Dari 2 baris yang kita baca barusan, mana saja yang merupakan dzarf atau al-maf'ulu fihi? Mata. Mata ini kalau kita lihat, mata ini dzarf apa, Om? Dzarfuz zaman. Dzarfuz zaman. Mata wasaltum min biladikum, betul sekali. Ini dzarf zaman. Lalu saya tanya lagi, mata ini termasuk dzarf yang mu'rab atau mabni? Mabni. Mabniun ala sukun. Ahsanti. Setelah itu di baris kedua ada lagi dzarf, yaitu kata qabla. Qabla. Ini adalah dzarf. Afan. Di sini
Betul sekali, dzarf. Dzarf ini mu'rab atau mabni? Murab ya Ustaz. Mu'rab. Mu'rab. Seperti tadi, mu'rab. Karena di sini disebutkan mudhofun ilaihnya. Kecuali kalau tidak disebutkan mudhofun ilaihnya, dia jadi mabni. Begitu ya. Wasalna qablu. Qablu apa ini? Wasalna qabla usbu'in. Kalau seperti ini, kalau ada mudhofun ilaihnya seperti ini, berarti dia mu'rab. Berarti secara i'rab nanti dikatakan mansub, bukan fi mahalli nasbin. Baik. Hanastamir. Amma ana fawasaltu amsi. Amma Amma ana ana wasaltu amsi. Ini murid yang lain menjawab, sedangkan saya sampai tiba kemarin. Ini dzarfnya mana, Om? Amsi. Amsi. Ini dzarf apa? Zaman atau makan? Dzarf zaman. Dzarfuz zaman mabni atau mu'rab? Mabani Ustaz. Mabniyun ala madza? Ala al-kasri. Ala al-kasri. Mabniyun ala al-kasri. Ahsanti. Masyaallah. Nastamir ba'da. Ini muridnya yang lain menjawab. Ana wasaltu yaum ats-tsulatsa'i. Ana wasaltu yaum ats-tsulatsa'i. Wa dhahabtu ila Makkah li'ada'il 'umrati. Wa dhahabtu ila Makkah li'ada'il umrati. Wa baqitu hunaka 3 ayyamin. Wa baqitu hunaka 3 ayyamin. Wa raja'tul barihata. Waraja'tul barihata. Kita cari di sini. Di bagian ini mana yang merupakan dzarf atau al-maf'ulu fi? Yauma. Pertama kata yaum. Yaum di sini. Yaum di sini merupakan dzarf. Dzarf apa Ibu-ibu? Zaman. Dzarfuz zaman mabni atau mu'rab? Mu'rab. Mu'rab, taib. Yaum di sini menjadi dzarfu zaman karena dia mengandung makna fi. Maksudnya wasaltu fi yaumits tsulatsa, kan seperti itu. Tapi kalau fi-nya disebutkan bukan menjadi dzarf lagi. Selanjutnya ada lagi selain yaum? Hunaka. Pertama ini hunaka. Hunaka ini dzarf apa Ibu-ibu? Makan. Dzarf makan. Dzarfu makan. Mu'rab atau mabni? Mabni. Mabniyun 'ala al-fathi. Selanjutnya masih ada lagi? Ada. Salasata. Kalau saya tanya, kata salasata di sini ini naibun 'anil dzarf atau dzarf? Naibun. Naib ya. Naibun 'anil dzarf. Maf'ulun fihi naibun an dzarf. Dzarf apa? Zaman atau makan? Zaman. Naibun an dzarfiz zaman. Naibun an dzarfiz zaman. Jadi mu'rab atau mabni kira-kira? Mu'rab. Mu'rab. Itu mu'rab. Mansub. Baik. Masih ada lagi? Al-barihata. Al-barihata. Ini dzarf apa Ibu-ibu? Zaman. Mu'rab atau mabni? Mabni. Ahsant. Insyaallah. Ba'da ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Baik, ini menyampaikan kepada semua murid-murid beliau. Lalu salah satu murid beliau bertanya, "Ya Ustadzu, atasmahu li an ajlisa amamaka?" Ya Ustadzu, atasmahu li an ajlisa amamaka? Marratan ukhra. Sekali lagi. Ya Ustadzu,
Atasmahu li an ajlisa amamak? Ya Ustazu, Al-Ustadu atasmahu li an ajlisa amamak? amamaka Di sini apakah ada dzaraf? Enggak ada amama. Ustaz. Amama itu Amamak. Amama Ya, itu dzarf makan. Kita lanjutkan. raful makan. Inna hadzal maq'ada khalin. Inna hadzal maq'ada khalin. Inna hadzal maq'ada khalin. Inna itu harfu nasmin wa taukidin mabniyun ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Hadza itu i'rabnya apa, Om? Ismun inna. Inna. Ismu inna. Isim isyarah. Ismul isyarah mabniyun ala sukun fi Fi mahalli mahalli nasbin nasmin Hali nasbin ismu ismun inna. inna. ismu inna. Ahsantuma. Ba'dah al-maq'ad di sana al-maq'ad itu i'rabnya sebagai apa? Badal. Badal mansub. Begitu ya, badal mansub wa alamatun nasbihi fathah zahirah ala akhir. Khalin. Khalin ini apa? I'rabnya, Om? Khobar inna. Khobar inna. Khobaru Mansub. inna. Khobaru inna itu tanda i'rabnya apa? Maaf. Keadaannya? Khobar inna Taqdim. marfu. Khobaru inna marfu' wa alamatu raf'ihi Dhamatun muqaddar. dhammatun. Turaf'ihi dhammatun muqaddaratun. Lanjut. Wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun ala Alal ya. al-ya'il mahdhufah. Masih ingat, Om ya, ini pembahasan ini. Alal ya al-mahdhufah wa hurrika bi kasroh itu kenapa kok diharokati kasroh? Diharokati karena Iwadun. iwadun anil ya al-mahdhufah. Jadi sebagai pengganti dari ya yang dihapus. Afan ini agak rame ini. Disuruh ngaji ya masih aja sambil main-main, sambil kejar-kejaran. Ayo kita lanjutkan, Om. Fa inna sahibahu tuya qaiduhu al-'am al-madiya. Fa inna sahibahu yaqaiduhu al-'am al-madiya. Saya tanya di sini, Ibu-ibu. Sahibuhu di sini kan? Fa inna sahibahu. Sahib di sini maksudnya sahib hu ini dhamirnya kembali kemana? Al-maq'ad. Al-maq'ad. Berarti kalau diartikan apa, Om? Al-maq'ad qal. Apa, Om? Kenapa, Ustaz? Kalau diartikan kata sahib berarti di sini maknanya apa, Om? Pemilik bangku kosong. Pemilik bangku tersebut, bangku kosong tersebut. Jadi kata sahib itu tidak selamanya berarti teman, Om ya. Tapi bisa berarti juga pemilik rumah seperti sahibul bait, tuan rumah artinya. Sahibu alkitab, pemilik kitab. Tuya qaiduhu. Qaid itu kan ikatan namanya. Kalau secara harfiah diartikan qaid itu ikatan. Tuya. Kalau ikatannya terlepas. Tapi maksudnya di sini apa? Kalau dalam dunia pendidikan tuya qaiduhu itu maksudnya di DO. Drop off video. Baik. Al-'am al-madiyah. Ini baru. Al-'am al-madiyah. Al-'am ini sebagai apa, Om, di sini? Dzarf zaman. Dzarf zaman. Al-madiyah ini sifatnya atau na'atun. Nastamir. Ijlis haitsu syi'ta. Ijlis haitsu syi'ta. Ijlis haitsu syi'ta. Ijlis haitsu syi'ta. Jadi silahkan duduk di mana kamu mau kan. Haitsu syi'ta. Tayyib. Di sini ada juga dzaraf mana, Ibu-ibu? Haitsu. Haitsu ini dzaraf makan. Makan, Om ya. Dzaraf makan mabni au mu'rab?
Mabniun 'ala dhammi. Mabniyun 'ala dhamm. Ahsant. Ba'da la uridu an ajlisa tahta al-mirwahati fa inna dhalika yadurruni. La uridu an ajlisa tahta La uridu an ajlisa tahta al-mirwahati fa inna dhalika yadurruni. Afa ajlisu khalfa jamalin? Afa ajlisa Afa ajlisu khalfa jamalin. Afa ajlisu. Jamal di sini nama orang ya. Jamal bukan Jamal tapi Jamal gitu ya. Kalau Jamal onta kan itu. Duduk di belakang onta. Enggak. Ini Jamal, mimnya panjang. Di baris ini tadi ada dzaraf. Mana dzarafnya? Tahta dan Pertama tahta. Tahta itu dzarfu makan atau zaman? Makan. Dzarful makan. Dzarful makan. Mabni atau mu'rab? Mu'rab. Mu'rab. Mabni. Mu'rab. Mu'rab. Karena makanya kita biasanya mendengar juga min tahtiha. Min tahti. Min tahtihal anhar. Ba'dah ada lagi? Khalfa. Khalfa ini juga dzaraf makan. Dzaraf makan dan mu'arab. Ahsantun. Hal min soal? Ada pertanyaan? Tidak ada? Kita lanjutkan. La mani'a ladayya. La mani'a ladayya. La mani'a ladayya. La mani'a ini sama halnya dengan misalkan ma fi mushkilah. Laisa hunaka iskal. Jadi tidak masalah. Tidak ada yang sesuatu yang menghalangi kan gitu. Ladayya. Selanjutnya aina safarta fi 'utlati as-sayfi hadhihi as-sanata ya ustadz? Aina safarta fi 'utlati as-sayfi hadhihi as-sanata ya ustadz? Jadi ini Jamal, salah satu muridnya bertanya kepada al-mudarris, aina safarta fi 'utlati as-sayfi hadhihi as-sanata ya ustadz? Dzarfnya mana ini, Hadhihi. Hadhihi atau as-sanata? Yang betul? Hadhihi. Hadhihi ini dzaraf atau naibun 'anil dzaraf? Naib 'anil dzarf. Naib ya. Jadi kalau misalkan di i'rab dia adalah ismul isyarah mabniyun 'alal kasri fi mahalli nasbin maf'ulun fihi naibun 'an dzarfiz zaman. Begitu. Sedangkan as-sanah ini badal mansub. Ba'dah al-mudarris menjawab. Aina Ustaz? Naam. Oh iya, aina. Iya, aina ya. Aina. Masya Allah ini terlewat ini. Kan betul kan? Bu Uke ini diam-diam menghanyutkan. Masya Allah. Masya Allah. Jadi aina. Aina ini juga zarf. Afan ini. Aina ini juga zarfu makan. Zarfu makan. Mabni. Mabniyun ala al-fathi. Masya Allah. Jazakillah khairan. Ba'da al-mudarisnya menjawab ila Indonesia. Ila Indonesia. Di sini saya ila Filipina. Oh gitu, ya. Indonesia. Wah. Ini tidak mencintai produk dalam negeri ini. Ini tapi di sini Indonesia. Di cetakannya Bu Siti apa, Sama se-Indonesia. Indonesia. Wah, ini Bu Uke beda sendiri. Kan dari aslinya. Indonesia. Baik, berarti versinya punya Bu Uke ila Filipina. Tapi memang antara kalau orangnya ya, penduduk orangnya maksudnya itu orang Indonesia dan orang Filipina itu kalau di Saudi itu susah dibedakan kalau dari segi fisiknya. Mirip sekali. Jadi kadang tuh orang tertipu. Bahkan kadang itu orang Filipina
menyangka orang Indonesia itu orang Filipina. Dan orang Saudi sendiri kalau misalkan bertemu itu memastikan dulu Filipino, apakah kamu orang Filipina gitu. Kalau misalkan jawab anak Indonesia, ya, baru itu jelas. Dan perbedaannya yang paling mencolok antara orang Indonesia dan orang Filipina itu dari segi adab, dari segi akhlaknya. Jadi makanya kalau orang Saudi itu enggak terlalu respect dengan orang Filipina. Tapi kalau dengan orang Indonesia itu Masya Allah sekali. Itu sekilas saja Om ya, tambahan. Ini pembahasan tambahan. Selanjutnya. Alam tamurra bi Kuala Lumpur. Alam tamurra bi Kuala Lumpur. Apakah Anda tidak mampir ke Kuala Lumpur? Nah, gitu. Filipina dan Malaysia itu berdekatan juga, Om. Kalau ke Indonesia mampir ke Kuala Lumpur kan memang sewajarnya seperti itu. Selanjutnya, mudarisnya menjawab, Bala walakinnani lam amkuth fiha tawilan. Bala walakinnani lam amkus fiha tawilan. Jayid. Ini ada dzarf juga di sini. Mana Om dzarfnya? Tawilan. Tawilan. Kata tawilan di sini dzarf atau naibun an dzarf? Naibun an dzarf. Naibun an dzarf ya. Ini jenisnya apa Om? Sifat dari dzarf ya. Sifat dari dzarf, maka dia menjadi naibun an dzarf. Naib an dzarf zaman atau makan? Zaman. Naibun an dzarfiz zaman, karena di sana takdirnya waqtan tawilan. Baik. Nastamir. Kam labithta thamma ya ustadzu? Kam labithta thamma ya ustadzu? Di sini juga ada dzarf, mana Om? Kam saja? Thamma. Dan thamma. Kam ini nanti kenapa kok menjadi dzarf? Karena dia menunjukkan adat kan Om ya? Adat. Jadi dia sebenarnya naib an dzarf. Naib an dzarf zaman. Karena dia adat menjadi adat nanti. Lalu thamma ini dzarf apa Om? Dzarful makan. Dzarful makan. Mabni atau mu'rab? Mabni. Mabniyun 'ala al-fathi. Ma ma'na thamma? Di sana. Di sana Om ya. Jadi thamma berbeda dengan thumma. Kalau thumma kata sambung. Kalau thamma ini ism isyarah. Tayyib. Ba'da labithtu thammata yawman aw ba'da yawmin. Labithtu thammata yawman aw ba'da yawmin. Di sini juga ada dzarf. Mana Om? Ada 2. Ada 3 malah. Thammata yauman ba'da. Thammata, ini yang pertama. Thammata, ini perubahan dari thamma tadi. Dzarful zaman mabni. Dzarful makan mabni. Thumma yauman. Yauman ini dzarfu zaman. Wa ba'da yaumin. Ba'da, kata ba'd di sini. Ini dzarf atau naib an dzarf? Naib an dzarf. Naibun an dzarf. Naibun an dzarf itu al-mudhaf ila dzarf. Gitu ya. Al-mudhaf ila dzarf. Maka menjadi naibul dzarf. Baik. Ba'da law 'araftu annaka ta'ti ila baladi lastaqbaltuka fil matari. Law 'araftu annaka ta'ti ila baladi lastaqbaltuka fil matari.
Ini sebenarnya adalah satu pembahasan yang akan kita bahas di akhir bab nanti insya Allah, yaitu pembahasan harful lau. Harfu lau, yaitu harful limtina, huruf imtina, yaitu menjelaskan bahwasanya sesuatu itu tidak terjadi. Jadi lau araftu annaka ta'ti, kalau saja saya tahu kalau bahwasanya Anda datang ke negaraku, lastaqbaltuka, la di sini Negeri saya. untuk harf robot, untuk dan menunjukkan jawab dari syarat. Lastaqbaltuka fil matar, nanti insyaallah kita bahas. Selanjutnya, asafarta ila Singapurata aidan. Ini Singapura tuh. Kita ulangi Om. Asafarta ila Singapurata aidan. Asafarta ila Asafarta ila Singapurata aidan. Singapura. Sebenarnya mereka pengennya bisa mengucapkan seperti lafaz aslinya. Singapura. Tapi Singapura itu sebenarnya pakai eng atau pakai g? Singa. Nggak tahu, Ustaz. Nggak tahu. Ada singa. Tapi kalau orang Arab itu memang salah satu huruf yang betul-betul susah diucapkan orang Arab itu huruf eng, ng. Mereka itu betul-betul susah mengucapkan huruf itu. Bahkan jadi lucu kalau dipaksakan. Makanya bingung kalau misalkan ada huruf eng itu, makanya di sini ditulisnya pakai g, pakai ghain. Bacanya tetap Singapura gitu, Ustaz. Kalau bisa seperti itu ya seperti itu. Kalau kemarin bisa, ada bacanya tafsir gitu. Kayak Bogor itu kan tulisan Arabnya biasanya bujur kan gitu. Jangan dibaca bujur, Bogor gitu. Orang Arab pengen mengucapkan seperti lahjah kita. Kita lanjutkan ibu-ibu ya. Oh, nggak pakai ghain ya Bogor, Ustaz? Tulisannya biasanya pakai jim biasanya, bujur. Oh, gitu. Bukan bujur sangkar. Bujur kalau bahasa Sunda kan lucu juga. Masa nggak tahu saya. Makanya kita ketawa, Ustaz. Oh gitu. Saya nggak paham sendiri ini berarti ya. Kasihan sekali. Saya nggak paham. Nggak apa-apa lah. Saya nanti tanyalah ke teman-teman. Emang artinya apa? Baik, kita lanjutkan Om ya. Al-Mudaris menjawab, ini kan ditanya tadi, asafarta ila Singapura aidan? Al-Mudaris menjawab, la. Ba'dah, alam tusafir ilaiha min qablu? Alam tusafir ilaiha min qablu? Kita menemukan contoh kata qablu yang mabni di sini. Karena mudhafun ilaihnya dihapus, tidak disebutkan, tapi masih dimaksud. Min qablu maksudnya min qabli safarika hadza. Jadi sebelum safar ini kamu apakah belum pernah ke sana gitu. Maksudnya seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Na'am lam usafir ilaiha qattu. Na'am lam usafir ilaiha qattu. Di sini masih ada dzarf tidak, Om? Qattu. Nah, kata qattu itu merupakan dzarf apa? Zaman atau makan? Zaman. Dzarfuz zaman. Mabni atau mu'rab? Mabni. Om ya? Mabni. Ahsantun. Coba kita jawab pertanyaan ini satu persatu tentang hiwar ini. Ustadz boleh nanya dulu, Afwan Ustadz? Nah, silakan. Yang tadi ketinggalan yang kam tadi itu jadinya bisa zaman apa makan apa? Ini kan mabni ya Ustadz ya? Betul, ini mabni. Kam itu istifham, ism istifham
mabniun 'ala sukun fi mahalli nasbin. Fi mahalli nasbin naib an dzarf. Naib an dzarf apa? Tergantung di situ itu nanti yang ditanyakan itu tentang waktu atau tempat kan gitu. Kalau yang ditanyakan di sini kan waktu, maka menjadi dzarf naibun an dzarfiz zaman. Begitu Om ya? Nah, Ustaz. Tergantung konteks kalimatnya, Ustaz. Betul sekali, tergantung konteksnya. Ya seperti adat itu kan, adat juga tergantung mudhof ilaihnya apa atau ma'adudnya apa. Termasuk juga ism isyarah itu juga tergantung nanti al-musyari ilaihnya yang ditunjuk itu zaman atau makan. Begitu Om. Kalau yang Termasuk sama, ya, Ustaz. bukan yang hadza dzalika itu. Kalau sama hunaka huna jelas makan kan namanya, itu isyarah ilal makan, nggak bisa ke yang lain-lain. Tapi kalau hadza dan dzalika itu tergantung yang ditunjuk apakah zaman atau makan. Demikian juga dengan tadi yang al-mudhaf ila dzarf seperti kata kullun, jami'un, ba'dun, nisfun, rub'un dan seterusnya. Itu juga tergantung mudhaf ilaihnya itu setelahnya itu zaman atau makan. Nah, Ustaz. Baik. Jadi yang sama tamata itu bukan dua kata yang sama, asalnya sama ya Ustaz? Sama, itu dua kata yang sama. Sama dan thammata itu sama. Hanya saja thammata ini digunakan apa namanya? Ditambah tak marbutah gitu saja. Oh, bukan mudzakkar muannats bukan ya Ustaz? Sama saja sih sebenarnya, sama saja. Oh, iya. Nah, Ustaz. Nah, Ustaz, jazakallahu khair. Ada pertanyaan lagi? Ini pertanyaan tentang hiwar mau kita jawab langsung atau dijadikan PR, Om? Yang pertanyaan tentang hiwar ini mau kita jawab langsung atau dijadikan PR? Jawab langsung aja, Ustaz. Al-awwal, Bu Siti dulu. Mata wasala al-Husain. Kita jawab dua-dua, Om. Mata wasala al-Husainu. Mata wasala al-Husain. Langsung dicari ism Husain, Om. Mata wasala al-Husainu. Wasala al-Husainu amsi. Wasala Husainu atau al-Husainu. Wasala al-Husainu amsi. Ahsanti. Ar-raqam atsani, langsung Bu Siti lagi. Kam yawman baqi aliyun fi Makkah. Baqi aliyun fi Makkah salasata ayyamin. Ahsanti, masyaallah. Baqi aliyun hunaka thalathata ayyamin. Baqiya. Tayyib, ahsanti. Ba'dah Bu Uka, tafadhalin. Dua nomor juga, Om. 5. La yuridu Zubairu an yajlisa tahta al-mirwahati. 5. La yuridu Zubairu an yajlisa tahta al-mirwahati li'anna dzalika yadurruhu. Li'anna dzalika yadurruhu. Masyaallah. Barakallahu fik. Ar-raqam ar-rabi' langsung mubasyarah. Aina safarul mudarrisu fi utlati shayfi. Aina safarul mudarrisu fi utlati shayf? Safarul mudarrisu fi utlati shayfi ilal kalau jawabannya Bu kalau di bukunya Bu ke ilal Filipini. Ila Filipin. Ya, ada alnya enggak, Om? Al Filipin atau Filipina. Ada, Ustaz. Ada Om ya. Jadi ilal Filipini. Baik. Kalau Indonesia tidak ada alnya, ila Indonesia. Harus dihafalin Ustaz ya, kota yang ada alnya apa yang enggak itu ya. Ya, betul. Jadi kalau yang ada alnya nggak bisa dihilangkan dan yang nggak ada alnya nggak bisa ditambahkan al.
Negara Timur Tengah kan juga seperti itu. Sebagian ada al ya, sebagian tidak ada. Kayak Al-Yaman, Misro. Baik. Selanjutnya, kam labitha fi Kuala Lumpur. Nah, ini yang di pertanyaan tentang al-mudarris. Kam labitha al-mudarrisu. Maksudnya seperti itu. Kam labitha al-mudarrisu fi Kuala Lumpur. Labitha thamma Maka yauman yauman au ba'da yaumin. yaumin. Yauman au ba'da yaumin. Ahsantun. Masya Allah. Selanjutnya kalau di halaman selanjutnya ini sebenarnya penjelasan tentang al-maf'ulu fihi yang sudah kita bahas pekan lalu. Ya, sudah nih. Selanjutnya at-tamarin at-tamrin al-awwal istakhrij ma fid darsi min dhurufiz zaman wal makan. Tadi sudah. Istakhrij ma fihi min adh-dhuruf al-mabniyah. Sudah juga kita tentukan mana yang mabni, mana yang mu'rab. Lalu at-tamrin ats-tsalits istakhrij minhu kalimatin nabat anil dzarfi. Tadi juga kita sudah menyebutkan mana yang merupakan naib an dzarf. Sedangkan ini at-tamrin ar-rabi', ini yang kita jadikan PR kemarin ya. Ayyin dzurufaz zamani wal makani fima ya'ti. Tentukan mana yang merupakan dzarf zaman dan mana yang merupakan dzarf makan dari susunan kalimat berikut. Di sana raqam al-awwal kita jawab lagi dua ya dari Bu Siti. Intazir lahdatan wa qif haitsu amartuk. Intazir lahdatan dzarfuz zaman. Dzarfuz zaman, ahsant. Ba'da Qif haitsu amartuk. Haitsu dzarful makan. Dzarful makan, ahsanti. Barakallahu fik. Ba'da Bu Uka. Raqam ats-tsalits war rabi' jalasa zuwar. Ini ada tasydidnya harusnya. Zuwar indal mudiri nisfa sa'atin kam sa'atan baqiyal jarihu fil mustashfa. Silakan. Jalasa zuwaru indal mudiri nisfa sa'atin. Na'am. Inda dan nisfa zarfu zaman. Inda itu zarf apa? Makan. Inda zarfu makan, nisfa zarfu zaman. Ahsanti, Masya Allah. Inda zarfu makan, nisfa zarfu zaman. Ini soalnya nomornya nggak sama, Ustadz. Saya gitu. nomor 2 di sini nggak ada. Oh, subhanallah. Nomor 2-nya itu yang jalasa yang saya baca ini nomor 2-nya. Wah, berarti punya kita lebih lengkap, Bu Siti. Ya, tapi kok sama-sama 10 ya? Mana yang... Baik, kita kalau di situ kata zuwar di situ ada tasydidnya tidak Om di atas waw? Ada, Ustaz. Ada ya? Oh, ini kita yang kurang di sini. Oh, iya ini Ustaz udah ketemu yang nomor 2 itu jadi nomor 4 di sini. Kif haitsulat ya roka ahadun di sini. Baik, berarti tapi nggak sama kata-katanya. Kadang itu setiap nuskhoh seperti ini saling melengkapi. Jadi makanya biasanya sekarang itu kan tahqiq, kitab-kitab itu kan ditahqiq ya. Ditahqiq itu apa ini kalau di Indonesia itu nggak tahu saya. Jadi sekarang biasanya dokter itu penelitiannya dari meneliti kitab, dari mentahqiq kitab. Mentahqiq itu jadi dari beberapa meneliti nuskhoh lagi. Diteliti lagi. Jadi dari beberapa nuskhoh, dari beberapa cetakan yang pernah ada dulu itu diteliti dan mungkin juga dibandingkan. Lalu kira-kira cetakan yang paling otentik yang mana? Apalagi kalau misalkan masih ada manuskripnya, itu jauh lebih bagus biasanya seperti itu. Makanya terkadang itu cetakan setiap penerbit itu kadang ada perbedaan itu karena tahqiqnya yang berbeda. Baik. Kita lanjutkan Bu Uke, berarti di Bu Uke nomor 4 nomor 3, afan nomor 3 ya. Kam sa'atan baqiya al-jarihu fil mustasfa. Naam.
Kam. Kam itu dzarf apa di sini Om? Dzarfu zaman. Dzarfu zaman karena di sana tamyiznya sa'ah Om ya. Saat. Menunjukkan zaman. Ahsanti. Ba'dah Bu Siti di sini nomornya sesuai dengan yang di sini raqam al-khamis wasadis. Atusafiru ila riyadi hadha syahri. Hadha dzarfuz zaman. Coba tadi membacanya hadha syahri atau hadha syahru? Hadha syahro. Atusafiru ila riyadi hadha syahro. Pilihannya hadha syahri atau hadha syahru. Tayyib. Yang betul hadha syahro. Gitu ya. Hadha syahro karena dia sebagai badal dari hadha. Hadha tadi sebagai apa Om? Dzarfuz zaman. Dzarfu zaman, betul sekali. Dzarfu zaman mabniyun fi mahalli nasbin. Makanya asyahr di sana juga ikut mansub juga, ya. Badalnya ikut mansub. Iya. Baik. Ba'dah raqam asadis. Aqabla al-adhan. Aqabla al-adhani atau adhan? Adzan. Aqabla al-adhani dhahabta ila al-masjidi am ba'dahu. Naam. Qabla dzarfuz zaman wa ba'da dzarfuz zaman aidan. Ahsanti, masyaallah. Qabla al-adhani dhahabta ila al-masjidi am ba'dahu. Qabla dan ba'da di sana sebagai dzarfu zaman. Dzarfu zaman dan mansub ya, bukan mabani fi mahalli nasbin. Ba'da Bu Uka, kembali ke Bu Uka. Sabartu tawilan nimta kullal laili. Sabartu tawilan, dzarfu zaman. Di sini naib an dzarf atau dzarf? Naib. Naibun an dzarf zaman ya. Karena dia sebagai sifat. Sedangkan raqam al-tsamin nimta kullal laili. Nimta kullal laili. Ahsanti, mana Kulla. Ini naib atau dzarf? Naib. Naib an dzarf. Naib an dzarf apa Mudhaf ilaih zaman. Naib an dzarfi az-zaman. Naibun an dzarfi az-zaman. Ahsanti. Barakallahu fik. Al-akhir الرقم التاسع والعاشر Bu Siti lagi. Tafadhali Asa'ataini nimta am thalatha sa'atin. Naam. Sa'ataini. Sa'ataini wa thalatha. Sa'ataini wa thalatha. Keduanya merupakan dzarf apa Dzarfuz zaman. Dzarf zaman atau mungkin juga naib ya, karena adat. Naibun an dzarfiz zaman. Baik. Ini yang thalatha ini naib jelas. Baik, raqam al-ashir. Aina makatta hadhil muddata. Naam. Aina dzarful makan wa hadhihi dzarfuz zaman wa ism isyarah naib an dzarfuz zaman. Ism isyarah naib an dzarf zaman. Ahsanti, masyaallah. Berarti di sini ibu-ibu insyaallah sudah jelas semuanya ya? Tidak ada masalah insyaallah. Kalau i'rab itu nggak usah disebutin ini tuh sebagai mudhaf ilaih, adat, isim isyarah gitu, nggak perlu ya Ustaz ya. Naib aja cukup ya. Naib anil dzarful zaman, rumakan gitu aja kalau mengi'rab, betul-betul mengi'rab ya disebutkan misalkan kan mengi'rab itu disebutkan jenis katanya dulu, lalu kedudukan i'rab ini mabni atau mu'rab, kedudukan i'rabnya dan tanda i'rabnya. Jadi kan ism isyarah ya kita sebutkan dulu. Ism isyarah mabniyun ala madza, misalkan di sini hadhihi al-muddata, berarti ism isyarah mabniyun ala al-kasri fi mahalli nasbin maf'ulun fihi naibun an dzarfiz zaman. Kalau mengi'rab seperti itu, dilengkapi seperti itu. Ini tadi kan kita cuma menyebutkan jenisnya. Apa gitu ya? Kalau yang mudhaf ilaih kayak gitu nggak perlu Ustaz. Atau Kalau yang tadi adat kayak kalau mudhaf ilaih
Kalau mudhaf ilaih dan adat langsung saja al-maf'ulu fihi naibun an zarf apa begitu saja. Oh, nah. Begitu. Jadi kalau yang seperti kulla, ba'da, nisfa kan ya. Ustaz, kalau yang salakina yauman itu sebagai apa? Tamyiz. 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 Tamyiz Betul. ya. Tamyizun mansub wa alamatu nasbihi fathah zahirah. Tayyib, ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan at-tamrin al-khamis. Di sana pertanyaannya, perintahnya ayyin dzurufaz zaman wal makan fil ayatil karimatil atiyati. Tentukan mana yang merupakan dzarf zaman dan mana yang merupakan dzarf makan dari beberapa ayat berikut. Al-ayah al-ula. Ini giliran siapa? Bu Ukaum ya. Waja'u abahum 'isha'an yabkun. Waja'u abahum aisya'an yabkun. Aisya'an. Aisya'an. Ini dzarf apa, Dzarf zaman. Dzarfuz Dzarfuz zaman. zaman. Ahsanti. Dzarfuz zaman mansub wa alamatu nasbihi fathah zahirah. Langsung raqam atsani, dua-dua. Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Sab'an. Masa itu? Fawqak. Fauqa ya. Yang merupakan dzarf di sini fauqa. Ya, dzarf apa di sini? Dzarf makan. Dzarful Dzarf makan. Ahsanti. Sedangkan sab'an di sana merupakan maf'ulun bihi, bukan maf'ulun fihi. Maf'ulun bihi dari kata banaina. Begitu ya? Baik. Ba'da Bu Siti tafadhali arqam ats-tsalits war rabi'. Qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa naharan. Laylan wa naharan. Laylan wa naharan dzarfuz zaman. Ahsanti. Ba'da ar-rabi'. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Ghadan dzarfu zaman. dzarfuz zaman. Ahsanti, masyaallah. Al-ayah al-akhirah wa qila al-yawma nansakum kama nasitum liqa'a yaumikum hadha. Aina dzarf? Al-yawma. Al-yawma. Al-yawma dzarf ayu dzarf? Dzarfuz zaman. Dzarfuz zaman mansub. Gitu ya. Sedangkan kata yaumikum itu dzarf atau bukan, Bukan. Bukan. Hada bukan Ustaz. Kalau hada bukan Ustaz. Enggak, hada itu hada liqa maksudnya. Oh, nah. Liqa'a yaumikum hada. Tayyib. Yes, sebagai apa Ustaz? Yang mana, Ilaih. Yauminya. Itu mudhafun ilaih, liqa'a yaumikum. Liqa'a yaumikum. Jadi mudhafun ilaih menjadi mudhaf lagi. Tayyib. Hada tadi sebagai apa Ustaz? Hada ini sebagai mubtada sebenarnya, mubtada muakhar. Jadi hada itu ism isyarah untuk menunjukkan liqa sebenarnya. Hada liqa maksudnya. Wa qila al-yawma nansakum kama nasitum. Apa Ustaz? Sebagai apa? Mubtada. Mubtada muakhar. Kalau tidak menjadi mubtada muakhar, dia sebagai taukid. Jadi hada itu maknanya ya hada mana lagi? Ya hada liqa kan? Hada liqa. Baik. Ustaz, kalau lahiran naharan tadi itu dzarful zaman mansub ya Ustaz? Ya mu'rab ya. Mu'rab, dzarful zaman mansub wa alamatu nasbihi fathah zahirah ala akhirih. Qala rabbi na'am. Kalau ghadan tadi termasuk mu'rab atau mu'rab juga? Mu'rab. Makanya kita pernah mendengar juga mungkin ba'dal ghadi.
Yauma Godin. Yauma ghadin. Puasa itu puasa itu. Dia puasa. Nawa itu Sauma Godin. Nawaitu shauma ghadin. An ada ifardi syahri gitu Om. Zaman dulu. Ya nggak masalah Om. Kan kalau para ulama menjelaskan untuk menguatkan apa yang ada di dalam hati. Tapi kalau misalkan cuma dilafatkan hatinya nggak menghadirkan niat tersebut, ya sama aja nggak asah. Kan gitu. Intinya hanya menguatkan saja. Lafaz itu menguatkan apa yang di dalam hati. Mayoritas juga mengatakan sunnah. Baik, kita lanjutkan. At-tamrin as-sadis. Hati thalatha jumalin tahwi kullu wahidatin minha adadan naba 'anil dzarf. Ini kita dua ini kita lewati saja. Yang ketujuh kan ini hati thalatha jumalin tahwi kullu wahidatin minha isma isyaratin naba 'anil dzarf. Maksudnya apa? Yang keenam di sana kita diminta untuk menyusun 3 susunan kalimat yang mengandung adat naib an dzarf. Sedangkan at-tamrin as-sabi' kita juga diminta untuk menyusun 3 susunan kalimat yang mengandung ism isyarah naib an dzarf. Kita lewati dulu saja ini. Yang selanjutnya untuk yang nomor 8 ini at-tamrin ats-tsamin adkhil kulla dzarfin mimma ya'ti fi jumlatin mufidatin. Ini dibuat PR saja Om ya. Jadi qablu, ba'du, 'indu, amama, khalfa, tahta, fawqa, hunaka, huna, dan thamma wa thammata. Ini baru biar lebih banyak lebih seru. Tadi inda itu mabni maksudnya? Inda itu enggak mabni Om. Oh enggak ya. Itu mu'rab, tapi dia kegunaannya biasanya selalu sebagai mudhofun ilai, sebagai mudhof dan dia mansub nantinya. Makanya kita biasanya mendengar dia majrur bisa min indillah. Kalau di dalam syair yaquluna indi gimana? Yaquluna indi ghairu jaizu wa man antum hatta taqulu indu. Indu dhammah. Jadi ini semuanya doma apa kalimatnya fathah? Ya, dijadikan dzaraf semuanya. Kalau dzaraf kan jadi mansub. Jadi susun kalimat sebagai dzaraf dan kalau dzaraf berarti kan mansub. Begitu Om ya? Baik. Kita sambil menunggu adzan mungkin beberapa menit lagi. Di sini masih ada pembahasan lau. Di sana ada penjelasan tentang lau. Seperti kita sebutkan tadi, lau ini adalah harfun. Tadi di hiwar kita menemukan law araftu annaka ta'ti ila baladi lastaqbaltuka fil matari. Law. Kalau kita perhatikan susunannya di sini pertama ada law. Lalu di sana ada syarat araftu annaka ta'ti ila baladi. Lalu setelah itu ada jawabus syarat istaqbaltuka fil matar. Jika demikian maka demikian kan gitu. Jadi ada syarat, ada jawab syarat. Lau di sini dijelaskan, lau merupakan harfum tina'in limtina'in. Maksudnya bagaimana? Yaitu namanya. Jadi nama huruf ini adalah huruf imtina' limtina'. Kenapa kok dinamakan harfum tina'in limtina'in? Karena huruf ini seperti nanti kita bahas setelah ini insyaallah dia mengandung 3 makna. Maknanya huruf ini adalah menunjukkan tidak terjadinya sesuatu karena sebab sebelumnya sebab tersebut tidak terjadi. Bingung. Yang penting gitulah Om.
Ya, harfu imtina' itu imtana'a yamtani'u artinya itu terhalang atau tidak terjadi. Baik. Kalau lau secara makna dia mengandung 3 makna sekaligus dalam satu waktu. Lau itu mengandung 3 makna sekaligus dalam satu waktu. Makna apa saja yang dikandung lau? Yang pertama adalah makna asyartiyah. Huruf lau itu mengandung makna asyartiyah. Makanya kalau kita menggunakan huruf lau, maka harus ada syarat dan jawabu syarat. Jika demikian, maka demikian. Kalau demikian, maka demikian. Begitu ya. Jadi harus ada syarat dan jawabu syarat. Makna yang kedua yang dikandung adalah taqayyidu syartiyah bizamanil madhi. Taqyid itu mengikat sebenarnya. Tapi maksudnya apa? Menunjukkan syartiyah ini tadi, syarat dan jawabu syarat ini sesuatu yang di masa lalu, bukan sekarang atau yang akan datang. Jadi lau itu hanya untuk digunakan yang telah lalu, menunjukkan sesuatu yang lalu. Makna yang ketiga yang dikandung oleh lau adalah alimtina. Bahasanya jawabu syarat itu tidak terjadi karena syaratnya tidak terpenuhi. Bingung Om? Mungkin kita lihat contohnya di sini. Nahwu law ijtahadta lanajahta. Law ijtahadta lanajahta. Kita tadi bilang bahwasanya law ini mengandung makna syartiyah pertama. Syartiyah di sini berarti harus ada syarat dan jawab syarat. Syaratnya di sini apa? Ijtahadta. Syaratnya ijtahadta. Jawabu syarat najahta. Begitu Om ya? Bingung nggak Om? Kalau diartikan kalau engkau bersungguh-sungguh, pastinya kamu akan berhasil. Begitu ya? Jika engkau bersungguh-sungguh, kalau engkau bersungguh-sungguh, pastinya kamu akan berhasil. Jadi ini ada syarat bersungguh-sungguh. Lanajahta ini jawab syarat. Dan di sini secara zaman ini adalah zamanul madhi. Lau ini menunjukkan zaman madhi. Ini telah lampau. Lau, kalau saja. Berarti ini sudah lalu. Lalu menunjukkan alimtina juga. Alimtina maksudnya bagaimana tadi? Jawab syarat yang najahta di sini tidak terjadi saat ini dan yang akan datang, tidak terjadi karena syaratnya itu tidak terpenuhi, yaitu ijtihadnya di sini, ijtihadta di sini tidak terpenuhi, akhirnya syaratnya juga akhirnya jawab syaratnya juga tidak terjadi. Karena syaratnya tidak terpenuhi, maka jawab syarat tidak terjadi. Itu yang ditunjukkan, makna yang ditunjukkan oleh lau di sini. Lau ijtahadta lanajahta. Bingung tidak ibu-ibu? Makanya di sini maknahu lam tajtahid falam tanjah. Kamu tidak bersungguh-sungguh, makanya kamu tidak berhasil. Ini jadi kata lau ijtahadta lanajahta, kalau saja kamu bersungguh-sungguh, pastinya kamu akan berhasil. Tapi itu sebenarnya maknanya kamu nggak sungguh-sungguh, makanya kamu nggak berhasil. Itu sesuatu yang telah lampau. Ini menunjukkan syartiyah, lalu syartiyah yang telah lampau, dan menunjukkan juga bahwasanya hal ini tidak terjadi. Bingung nggak ibu-ibu? Berarti untuk jumlah yang pakai lau itu harus mengandung 3 syarat ini ya Ustaz? Harus mengandung 3 faedah apa? Jadi memang secara bersamaan lau itu mengandung 3 makna ini, syartiyah, dan syaratnya ini syarat yang lampau, dan menunjukkan juga bahwasanya ini tidak terjadi. Itu secara bersamaan menunjukkan 3 hal itu. Bingung nggak Om? Tayyib. Nggak masalah, misalkan kalau masih bingung nggak masalah, nanti mungkin dibaca lagi.
Eh, mungkin kita lanjutkan pekan depan aja Om ya. Ini sudah azan. Nah Ustaz, insya Allah. Baik. Tadi PR-nya tadi Om ya, menyusun kalimat. Oke. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah Amin. selalu memberikan kemudahan dan keberkahan serta istiqomahan dan keikhlasan pada proses belajar kita. Amin. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair.